Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh di rumah dewean ini. Oh, ngantuk nih. Apa gawe puasa-puasa jam segini nih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caca malang kalau hidup kau ya di. Hai. Ada kursi tak kira-kira? Ambil di dalam, binade rumah baru biasa baik. Assalamualaikum. Kita kalau tidak assalamualaikum salah pula. Oh. Oh ya di. Lagi apa kok? Lagi santai. Lagi santai. Rumah baru. Lagi menikmati hasil kerja keras dah. Iya. Ini nih tapi untuk apa namanya tuh singgah be hari weekend Sabtu Iya. Minggu aku di sini. Terus Menari dak weekend hari begawe di asrama. Rumah kami rusak. Jadi ini tempat kalau kenakalan. Kenakalan. Lah apa pula kok Sabtu Minggu kesini ada bini nggak ditinggal. Nggak masuk. Kami Caca. Nah, iya lu mendatang bae tadi kan belanja dai. Kami nak malamkan nyati-nyati. Caca. Habis tarawih nyati-nyati. Wes, tapi boleh juga ya, Di ya. Puri Marga Mulia. Lokasinya bagus, bangunannya oke. Siko lagi, Apa lagi? kredit di sini murah nih. Murah nih. Wow. Tapi cash bisa juga. Cash bisa. Oh, aku tidak Cash biasa. lebih murah lagi. Aku tidak biasa kredit nak cash. Tapi masih ada kosong enggak kira-kira di sini? Masih banyak. Dia tuh bangun lagi di sana tuh. Wah, Di Rame nih Ancai. Caca. Itulah senang nih di sini. Ay, aku nak nyari lokasi di dekat sini bela biar pacak tetanggoan. Iya. Tapi agak jauh dikit. Ngapa? Minta nasi Ay, Caca. Oh, emangnya Di, Oh, lesennya tapi kan. gini dulu. Kau duduk-duduk dewean puasa dak? Puasa lah. Puasa. Lesu aku nih. Caca, pantesan bibir kau kering. Tapi Mang Yadi, ikut aku dong. Katanya di masjid situ ada kajian. Yang di dekat lapangan kurma. Enggak, Kenapa? enak aku tidur. Lah kau ini. Kata orang kan kalau tidur itu di bulan puasa banyak pahala. Enak aku tidur. Tapi tidak tidur baik dari pagi, nggak sore, nak buka baru bangun. Kalau tidak jadi pahala. Lama nih kita ke masjid ikut kajian apa dapat pahala? Nah itu dia. Jadi kita tuh puasa bukan cuma menahan lapar dan haus. Apalagi tidur. Masih banyak pahala dari sunnah yang bisa kita lakukan. Sunnah. Iya, ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan dilipat gandakan. Oh, apa baik? Lah salah satunya ikut Zikir, kajian, kajian. zikir. Nah, tapi di situ aku tidak terlalu banyak ilmu tentang agama. Justru itu aku ngajak kau ke kajian. Di situ agak kebetulan temanya tentang puasa sunnah kalau tidak salah. Nah, tapi supaya kau lebih yakin, Cak Mano kalau kita tanya dengan ahlinya. Kira-kira ibadah sunnah apa lagi yang bisa memperbanyak amal ibadah kita selama puasa? Nak tahu nih ya? Iya, udah tahu Oke, kita sebenarnya. tanya dulu, Be. Punya 100 bisa kontak haji? Beneran bisa? Bisa dong. Di Bank Sumsel Baba Syariah Lubuk Linggau. Sekarang, dengan Rp100.000, kamu sudah bisa buka tabungan tasbih haji. Cukup dengan mengisi form tasbih haji, KTP, dan setoran awal Rp100.000. Mudah kan? Terus, prinsip tabungannya Al-Wadiah, sistem titipan nasabah yang harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Silampari TV yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Sembari menunggu waktu berbuka, kita akan bersantai sejenak. Kali ini kita akan coba
membahas masalah ibadah atau amalan yang bisa kita laksanakan, ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita maksimalkan selama bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagaimana masyhur kita tahu bahwasanya bulan dilipat gandakan segala pahala kebaikan. Untuk itu tentu rugi sekali ketika kita tidak mampu memaksimalkan untuk nanti di akhir Ramadan atau di 1 Syawal nanti kita tidak mendapatkan maksimal pahala. Tentu saja bulan Ramadan harus kita maksimalkan untuk mengumpulkan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Apa saja yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Yang pertama tentu saja ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam yang berjumlah 12 rakaat, karena Allah menjanjikan akan membangunkan satu rumah di surga bagi yang mendawamkan salat sunnah rawatib selama hidupnya di dunia. Maka tentu saja di bulan Ramadan rugi kalau sampai kita meninggalkan salat sunnah rawatib. Yang kedua, ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, kita laksanakan di bulan Ramadan adalah tentu saja ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Ya, benar sekali, adalah salat tarawih. Salat tarawih tidak kita temukan selain pada bulan Ramadan. Maka akan sangat merugi ketika kita meninggalkan salat tarawih di bulan Ramadan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan yang akan menambah timbangan kebaikan kita selama pelaksanaan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk melaksanakan i'tikaf. Ketika bulan Ramadan, maka maksimalkan atau sisihkan sedikit waktu kita untuk beriktikaf di masjid, berdoa kepada Allah, memuji kebesarannya, mengakui kehinaan dan kesalahan kita. Kemudian kita bisa maksimalkan pada bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Tadarus maksudnya itu lebih dari sekedar membaca Al-Quran, karena ketika kita baca Al-Quran, bahasa yang digunakan adalah qiraah Quran atau tilawah Al-Quran. Sedangkan tadarus artinya lebih dalam dari sekedar membaca Al-Quran, yaitu kita belajar, mencoba memahami Al-Quran secara mendalam. Jadi bukan hanya membaca saja, tetapi kita mencoba membenarkan bacaan Quran kita, mencoba memahami makna dari yang kita baca, seperti itu. Maka bulan Ramadan manfaatkan untuk tadarus Al-Quran semaksimal mungkin. Kemudian amalan sunnah selanjutnya yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah berbagi atau berinfak atau bersedekah. Bisa memberikan makanan berbuka puasa, karena kata Allah, bagi yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, baginya pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka mari kita manfaatkan sedikit rezeki yang Allah titipkan. Allah titipkan begitu banyak rezeki kepada kita, kita sisihkan sedikit saja untuk berbagi, berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan sunnah yang juga bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Jadi kalau sahur, Bapak Ibu mungkin tidak mesti dari jam 1 sudah sahur, tapi kita bisa mengakhirkan sahur di menjelang beberapa menit, mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum imsak. Kemudian ketika sudah tiba waktunya berbuka, maka segerakan berbuka, jangan ditunda. Itu merupakan sunnah dan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ketika bulan suci Ramadan, sebenarnya tidak mesti bulan Ramadan, tetapi ketika bulan suci Ramadan, maka di saat pahala dilipat gandakan, maka perbanyaklah berzikir, mengingat Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, menuhankan Allah dengan zikir-zikir kalimat thayyibah,
Maka perbanyak kita berzikir, perbanyak kita beristighfar atau mohon ampun kepada Allah. Itu beberapa hal yang dapat kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah sehatkan kita sehingga kita bisa maksimal menambah amalan-amalan sunnah selama bulan suci Ramadan. Kelak ketika 1 Syawal kita bisa bergembira dengan diampuni segala dosa-dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.